Ca mulai, Ca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Administrasi Rumah Sakit Fakultas Universitas Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai alur pelayanan registrasi pasien dan sistem pengelolaan logistik di rumah sakit. Pertama, saya akan memperkenalkan diri nih, namanya Anissa Septiana. Saya Berlian Anita. Saya Vital Dini. Nama saya Rizkia Yuniar. Nama saya Sherina. Oke, langsung aja ya kita bahas alur pelayanan pasien di rawat jalan. Nah, pertama kan pasien datang nih. Di situ dia langsung registrasi, terus langsung ke pemeriksaan awal atau screening. Nah, sebenarnya dilihat ini kasusnya emergensi atau enggak. Kalau emergensi langsung dilarikan ke IGD, kalau enggak berarti langsung ke tindakan atau pemeriksaan. Setelah tindakan atau pemeriksaan, bisa dilanjut ke pemeriksaan penunjang seperti lab. Kalau tidak ada perlu pemeriksaan penunjang, berarti langsung aja ke poliklinik yang dituju. Kemudian sudah poliklinik yang dituju, langsung dikasih resep ke pelayanan farmasi. Sesudahnya langsung ke administrasi, ke kasir, dan pasien bisa pulang. Nah, untuk alur pelayanan rawat inapnya siapa nih yang mau jelasin? Sebentar mau nanya dulu, Ca. Tadi yang rawat jalan itu kalau misalkan emergensi dia ke IGD, kalau misalkan nggak emergensi itu dia langsung ke poliklinik ya? Iya, langsung ke poliklinik yang dituju buat ngelaksanain pemeriksaan atau tindakan yang dibutuhkan. Oke. Mau nambahin juga boleh nggak? Tadi itu kan Boleh. untuk pasien biasa, kalau misalkan pasien yang BPJS, waktu registrasi itu membutuhkan kartu BPJS, surat rujukan, dan KTP. Tuh. Terima kasih Lanjut tambahan untuk pasien yang rawat inap ya. Oke. Pasien rawat inap itu pertama pasien dari Rajal atau pasien umum datang ke petugas TP3 rawat inap buat ngasih surat rujukan kalau dia itu harus dirawat. Terus selanjutnya pasien masuk ke IGD, terus pasien nunggu tempat rawat inap. Kalau misalnya ada pasien bikin surat tentang pengisian informasi sama penjelasan dari RS. Terus kalau misalnya belum ada kamar, pasien harus nunggu. Kalau kamarnya udah ada, nanti pasien ditelepon sama petugas IGD-nya kalau kamarnya udah ada. Di situ pasien dirawat. Kalau udah pasien membayar rawat inap, baru dia bisa pulang. Gitu. Lalu saya mau menambahkan sebelum pulang melakukan pembayaran rawat inap terlebih dahulu di ruang administrasi. Dan kalau perlu menebus obat. Mau nanya dong, kalau misalnya untuk rawat inap tetap berlaku BPJS juga kan? Tergantung rumah sakitnya. Kalau misalnya dia rumah sakit umum atau rumah sakit daerah kayak gitu menerima BPJS. Kalau misalnya rumah sakit swasta beberapa ada yang menerima, beberapa enggak. Ya Oke, udah, buat alur udah selesai belum sih? lanjut. Kalau udah selesai kita Logistik lanjut aja ke kali ya. itu yuk. Logistik aja kali ya. Logistik aja ya. Boleh. Yang pertama kan perencanaan. Yang mau jelasin siapa ya? Yang mau jelasin Secara garis besarnya dulu dong. Itu apa namanya? Alurnya tuh kayak gimana? Jadi kalau di pengelolaan logistik itu ada siklusnya kan. Siklusnya itu yang pertama ada perencanaan. Terus berlanjut ke penganggaran, lalu ke pengadaan, kemudian penyimpanan.
Nah, terus ada bagian pemeliharaan sama penghapusannya juga nih. Lalu dari antara siklus itu dilakukan pengendalian. Sekarang kita mulai dari perencanaan dulu kali ya, secara garis besarnya. Oke. Ada yang mau jelasin? Sekarang aku mau jelasin fungsi perencanaan dari siklus logistiknya ya. Nah, fungsi perencanaan sendiri adalah merupakan kegiatan analisis yang terkait dengan produk yang akan digunakan, ketersediaan, dan prioritas. Jadi perencanaan itu ditentuin dulu wajib nggak dipakai, terus ya ini gimana, keperluannya gimana, dan skala prioritas. Jadi di kategoriin dulu mana yang harus diprioritasin. Terus kegiatan perencanaan ini anggaran juga memperhatikan anggaran dan kemudahan akses mendapatkan barang. Jadi ya bisa sembarangan mau rencanain barang apa aja untuk stok, tapi harus lihat anggarannya juga. Nextnya ada anggaran. Iya. Selanjutnya ada penganggaran. Nah, penganggaran itu setelah dilakukan perencanaan buat logistiknya, itu penganggaran dilakukan untuk merincikan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk uang. Nah, biasanya kalau penganggaran ini kayak menyusun biaya satuannya, terus jumlah bantuan, lalu ditentuin tuh skala prioritasnya, terus ditentuin juga kapan waktu diperlukannya si logistik itu. Setelah sudah, baru dilakukan penganggaran atau pembebanannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengadaan nih. Kira-kira siapa yang mau jelasin? Saya aja deh. Di fungsi pengadaan logistik itu kan merupakan suatu kegiatan yang merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan atau disetujui dalam fungsi sebelumnya, yaitu di perencanaan dan penganggaran. Jadi di penganggaran kita udah ngitung uang-uangnya, sekarang kita merealisasikan benda-bendanya yang kita mau beli. Tujuannya itu untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang memadai, dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. Dan juga kita itu perlu memilih harga yang murah, yang paling murah, tapi kualitasnya juga bagus. Oh, jadi kayak nentuin harga sama gimana buat ngadain barang gitu nggak sih? Iya, buat barang-barang apa aja yang mau dibeli. Oke, makasih Ceria. Terus ada penyimpanan, terus siapa yang mau jelasin? Penyimpanan, kita bahas bareng-bareng deh ya. Penyimpanan. Ada yang mau bacain? Atau aku aja deh yang bacain. Nih, untuk penyimpanan itu merupakan kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang, dan pengeluaran dari tempat penyimpanan. Nah, penyimpanan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Jadi ringkasnya, penyimpanan dan persediaan ini kayak ngatur-ngatur gimana sih cara simpan barang, gimana sih cara barang A, barang B, barang makanan, obat-obatan, ATK. Karena itu lemarinya beda-beda tuh. Jadi kita harus nentuin lemarinya, kayak kulkasnya gitu, lebih ke itu. Ya tujuannya sendiri biar barang,
di nggak kayak ada sistem FIFO sama FIFO gitu. Jadi nggak sembarang barang bisa asal dikeluarin. Biasanya yang pertama dibeli, pertama dikeluarin, pertama kedaluarsa, pertama dikeluarin. Terus nextnya ada pemeliharaan penghapusan. Kalau pemeliharaan Siapa yang mau menjelaskan? Tadi Aku tuh boleh yang pemeliharaan. yang apa tuh Ayo penghapusan boleh ya. berlian. Kalau penghapusan tuh berlaku yang masuk dalam keluar tuh berlaku ke semua barang atau kayak kayak barang tertentu aja kayak bagian farmasi doang atau ke semuanya sih sebenarnya. kegiatan penghapusan ya. Kegiatan penghapusan sebenarnya berlaku ya. Barang penghapusan cenderung ke makanan di yang kayak instalasi gizi butuh pasti butuh makanan kan, terus cenderung ke obat-obatan karena obat-obatan sama makanan itu kan ada tanggal kadaluarsanya. Terus kalau misalnya salah nyimpen bisa rusak jadi nggak layak gitu, makanya ada kegiatan penghapusan ini. Kalau barang lain seperti ATK itu kan nggak rawan rusak ya, tapi kalau misalnya kena rayap atau robek pasti kegiatan penghapusan juga. Selanjutnya kita pindah ke pengendalian gimana? Pemeliharaan belum. Ayo, Pemeliharaan. Pemeliharaan tadi ya. tadi pemeliharaan si Berlian ya ingin Ya. menyampaikan. Oke, jadi secara garis besarnya pemeliharaan itu adalah tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi tujuannya diadakan pemeliharaan di logistik ini yang pertama untuk menjaga dan menjamin setiap logistik yang ada untuk tetap mampu berfungsi sebagai semestinya. Yang kedua, agar umur pemakaian logistik dapat mencapai batas waktu yang optimal sesuai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, tujuan dari pemeliharaan ini berkaitan dengan tingkat keawetan dari logistik tersebut. Setiap barang logistik sebenarnya telah memiliki umur ekonomis, yaitu suatu barang yang diperhitungkan dari masa pakai barang tersebut. Manfaatnya, kita dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi, terus juga menjaga kualitas produksi yang tepat guna. Selain itu juga membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan di luar batas dan menjaga modal untuk waktu yang ditentukan sesuai kebijakan. Oh, jadi salah satu fungsinya biar kita nggak bisa ngedata juga. Misalnya obat A harusnya apa ya, maksudnya mayoritas pemakaian per bulannya berapa. Jadi kita bisa tahu kalau tiba-tiba naik banget itu apa penyebabnya. Mungkin bisa kayak gitu juga kali ya. Iya, benar. Bisa sih. Iya bisa. Pengendalian Selanjutnya pengendalian. Aku pengendalian. Sebenarnya pengendalian tuh materinya tuh mencangkup dari semua alur-alur logistik yang tadi udah disebutkan sama kalian. Pengendalian itu garis besarnya dibagi sama dua. Pertama, pengendalian biaya penyimpanan, sama yang kedua pengendalian biaya pemesanan. Yang pertama itu pengendalian biaya penyimpanan itu terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Semakin besar persediaan, maka semakin besar biaya penyimpanan. Sedangkan kalau biaya pemesanan itu kebalikan dari biaya penyimpanan. Jadi kalau biaya penyimpanannya makin besar, berarti sih biaya pemesanannya makin kecil. Mereka berdua tuh berbanding terbalik. Nah, biasanya itu kalau di pengendalian itu ada 3 hal yang harus diperhatiin. Salah satunya tuh gimana cara kita buat dapat biaya serendah mungkin dengan kualitas yang paling baik dari barang tersebut. Ya dia buat nyari harga yang terendah tapi dapat kualitas yang bagus, dia kayak buka lelang gitu.
Terus Iya, Kayak kayak gitu. orang-orang perusahaannya nyamperin ke rumah sakit, presentasiin tentang produk dia, nanti rumah sakit yang milih gitu. Iya, pokoknya biasanya kalau pengendalian itu apa ya, kayak semua yang ngontrol tuh dia gimana cara supaya si rumah sakit ini gak kehabisan barang sebelum gimana ya, gimana caranya rumah sakit ini udah punya persediaan sebelum barang itu habis. jadi kayak dia ngontrol supaya barang itu ada terus ya, biar nggak mendadak habis. Jadi kayak di titik tertentu si rumah sakit ini harus udah bisa ngeris barang-barang yang bakalan dipakai itu kan. Betul banget. Oke, Itu ini juga ada metode hitungannya kan. ini semua siklus sama alur. Kalau ada yang masih bingung nggak, mumpung kita masih bareng. Enggak sih. Ada yang mau dibahas nggak? Sebenarnya kalau aku pribadi sih ini diskusi kita udah cukup jelas karena dari kalian-kaliannya juga masing-masing. Kalau dari kalian sendiri Iya. terus Udah dulu aja kali diskusinya ya. Oke, kita akhirin aja diskusinya. ya, Makasih guys. Dadah. Oke, dadah. Udah ya.